Bunda, dada berasa kayak ditusuk-tusuk itu sampai ke belakang sakit dan juga sesak ngap. Itu apakah sensasi asam lambung? Dan di video kali ini juga aku bakal bahas Kak Agatis ya. Semoga nonton video ini sampai selesai, nonton sampai akhir karena pembahasannya di akhir video ya. Karena ada beberapa pertanyaan juga yang aku bahas terkait berat badan cuma 29 kg, gastritis kronik apakah bisa sembuh? Kemudian boleh nggak sih kita konsumsi kunyit yang diparut atau yang diperas? Selain itu juga makanan apa aja dan minuman apa yang harus kita konsumsi, karena takut banget Parno kira-kira bisa sembuh nggak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas terkait asam lambung GERD anxiety psikosomatis sesuai dengan pertanyaan kalian. Mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan kalian baik itu di kolom komentar ataupun di DM, kemudian ada juga yang ngechat WhatsApp belum sempat aku jawab karena banyak banget ya yang udah nanya. Dan di malam hari ini aku bakal bahas lagi ya. Kalau pertanyaan yang belum pernah aku bahas pasti nanti aku bahas. Dan buat kalian yang selalu setia nonton video-video aku, dinonton sampai selesai ya, karena biasanya sampai di akhir video aku tuh menjelaskan ya atau memberikan tips ataupun solusi sesuai dengan pertanyaan kalian. Jadi tolong nonton sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Tujuan aku tuh adalah sharing teman-teman. Aku tidak menggurui, aku cuma share berdasarkan pengalaman pribadi aku. Karena aku juga bukan dokter, aku nggak punya basic kesehatan. Aku tuh nggak punya basic kesehatan tapi punya segudang pengalaman. Karena aku juga adalah mantan pejuang asam lambung GERD ya, dan aku juga kena gastritis, terjadi peradangan di dinding lambung aku. Nah di malam hari ini aku udah siapin handphone karena aku bacakan langsung ya pertanyaan kalian. Tadi aku habis ngupload video, biasanya banyak banget yang nanya, dan pertanyaan-pertanyaan yang beberapa hari yang lalu juga ada beberapa yang belum aku bahas. Kenapa? Karena biasanya udah ada videonya, jadi kalian saran aku boleh nonton ya video-video aku ataupun video-video motivator yang lainnya. Aku nggak pernah loh nyinyirin yang lainnya, tapi banyak banget yang nyinyirin aku juga bingung deh. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting aku selalu bersyukur dan aku nggak pernah nyinggung orang lain atau nggak pernah campuri urusan orang lain. Tujuan aku itu adalah memberi semangat, memberi motivasi ke kalian, dan yang penting aku sehat ya, aku sembuh kalian juga bisa sembuh. Itu aja sih tujuan aku ya. Nah pertanyaannya atas nama Kak Duta Putra. Assalamualaikum, aku mau nanya Bun, apakah asam lambung itu juga dada kiri ngerasa tertusuk sampai ke belakang? Itu yang aku rasain kemarin, dan nafas terasa berat, ngerasa sedikit kalau ketarik nafas itu hanya 20 menit terus berhenti. Apakah itu termasuk efek dari asam lambung Bun? Aku takut jangan-jangan itu jantung. Nah teman-teman, ini adalah sensasi asam lambung. Aku juga pernah Kak ya ngalamin itu. Dan biasanya ini terjadi kalau misalnya kita terlalu banyak aktivitas. Aku ya pada saat berjuang pemulihan tetap aku kerja, tapi nggak aku paksain. Kalau misalnya aku lagi nggak kuat ataupun misalnya lagi banyak sensasinya nih, aku minta istirahat. Kadang aku istirahat sejenak ya, aku bilang ke teman-teman aku. Tapi kalau misalnya lagi nggak sanggup ya udah izin aja nggak kerja. Jadi aku tuh sambil kerja sambil berobat dan juga pemulihan. Aku USG aja sama endoskopi atau aku cuman izin ya. Pada saat itu cuman geser libur kalau nggak salah. Ini aku nggak cuti teman-teman. Karena aku tuh tulang punggung. Jadi kalau misalnya aku nggak kerja kasihan anak sama suamiku. Makanya aku harus sehat. Jadi kalian juga harus sembuh ya. Aku aja nih pejuang keluarga tulang punggung, aku bisa, masa kalian enggak ya. Jadi kalian juga harus semangat. Nah jadi kalau misalnya kita ngalamin kayak dada ketusuk-tusuk sampai belakang, itu juga adalah sensasi asam lambung. Biasanya karena kita kecapean, terlalu mengangkat beban yang berat, terlalu banyak aktivitas, pokoknya itu kadang kurang istirahatnya, itu pasti ngalamin itu. Kemudian biasanya juga karena kita telat makan. Jadi cara mengatasinya agar asam lambung kita nggak naik apa? Ya harus makan tepat waktu, istirahat yang cukup, konsumsi air hangat, suam-suam kuku. Jadi jangan minum es dulu ya. Emang itu nggak berlangsung lama, tapi kalau misalnya dibiarin lama-lama itu nanti bakalan muncul lagi. Jadi teman-teman, aku tuh kalau misalnya udah ngalamin itu, kadang aku taruh dulu nih kerjaanku, aku rebahan sebentar ya, rebahan atau selonjoran sambil atur nafas, hembuskan mulai mulus secara perlahan-lahan.
tenangkan pikiran agar sensasi itu nggak muncul lagi. Dan di sini ada yang jawab nih atas nama Kak Seira Mocha, terima kasih ya udah dijawab. Jadi aku tuh senang kalau misalnya kalian berdiskusi di kolom komentar aku, karena kita itu kan saling sharing, saling mendukung, saling mensupport ya. Jadi penyakit itu bisa sembuh kalau misalnya kita bisa saling support. Jadi itu bisa menyemangati kita juga teman-teman. Izin bantu jawab ya kak, nggak apa-apa kak kalau misalnya kalian mau jawab, saling jawab, malahan aku senang, berarti banyak yang punya pengalaman dan bisa memotivasi, menyemangati yang lain. Tujuan aku itu doang teman-teman ya. Bantu jawab kak, ini pengalaman saya juga pernah kak mengalami kayak tertusuk di sebelah kiri dada, apalagi di belakang itu sakit gitu. Tapi tenang aja kak, itu biasanya memang karena asam lambung GERD, bukan jantung aja. Dan banyakin minum air putih hangat kalau sesak. Saya coba, ternyata alhamdulillah membaik. Memang penyakit ini banyak sensasinya, iya betul ya. Jadi kalau misalnya udah ngalamin kayak dadanya sakit, terutama di sebelah kiri, biasanya kan kiri itu kan jantung ya. Yang penting kita itu positive thinking dulu. Di keluarga nggak ada riwayat dan tensi kalian tuh normal, dan makanan kalian kan udah dipantang ya, udah dipola tentunya, jadi nggak mungkin dong mengarah ke sana. Kecuali misalnya, aduh aku itu makan daging setiap hari, aku kurang olahraga, itu pasti kalian wajar ya ketakutan. Tapi kalau misalnya aku kan udah pola hidupnya udah bagus, cuman kok tiba-tiba kayak gini, itu bisa dari lambung. Karena aku pernah, pada saat itu aku pernah EKG, ternyata memang semuanya dari asam lambung. Jadi pertama itu tenangkan pikiran ya, atur nafas, tarik nafas, istirahatnya yang cukup, kemudian konsumsi air som-som kuku. Jadi memang teman-teman yang sering nontonin aku pasti udah ngelakuin dan pasti berhasil. Yang penting jangan cemas, dan yang penting jangan ngeluh-ngeluh terus ya. Jadi kurangi mengangkat beban-beban yang berat juga. Sensasi asam lambung itu banyak, 1001 sensasi, dan itu yang buat kita stres, yang buat kita depresi, trauma ya. Aku tuh pada saat itu sampai trauma, makanya saat ini aku udah sembuh pun takut mau makan yang aneh-aneh juga. Aduh, kadang mikir takut ingat sensasinya. Tapi kemarin ya, aku tuh ada undangan arisan, menunya itu seblak, dan itu kayaknya pedas banget. Aku tuh nggak nyentuh sama sekali karena memang aku nggak doyan seblak. Aku cuma makan bolu ya, bolu keju. Alhamdulillah sih memang aku nggak terlalu begitu sih sama makanan. Intinya aku tuh yang penting aku sehat, dia nggak mau lagi kena penyakit. Serem banget, kadang aku ingat itu ya. Jadi semoga lekas sembuh ya Kak Duta Putra dan juga Seira Mocha. Semoga lekas sembuh, pulih kembali seperti sedia kala ya. Dan buat teman-teman ingin berbagi pengalaman boleh ya. Yang minta aku buat WhatsApp, aku belum berani grup, karena grup aku aja banyak banget. Kadang aku tuh telat respon, takutnya nanti terjadi kayak gitu juga, malahan banyak yang kecewa. Aku tuh takut, makanya belum berani bikin WhatsApp, kecuali mungkin nanti punya admin sendiri, tapi yang punya riwayat GERD juga, karena dia nggak bakalan bisa jawab kalau nggak ada pengetahuannya atau nggak ada pengalamannya. Nah, ini juga ada pertanyaan atas nama Karetno Utari. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apakah Bunda kalau datang bulan nafas ngap, badan sakit semua? Saya saat ini lagi nafas jadi ngap, nafas pendek, perut seperti kerambun, solusinya Bun? Iya, aku pernah ngalamin. Jadi kalau kita itu mau datang bulan, pasti ada aja sensasinya, perut kram, melilih, kadang ngap, ngos-ngosan, cemas, perut kram, kadang kebas ya. Itu adalah sensasi kalau kita mau datang bulan, dan biasanya uring-uringan. Kenapa? Aku pernah nanya ke dokter, kenapa ya dok, kalau misalnya mau datang bulan nih kayak 5 hari lagi atau seminggu lagi, itu kenapa kayak muncul sensasinya ada aja, kadang kayak panas perut, aneh-aneh aja, kayak asam lambung naik lagi. Kata dokter itu hormon, itu wajar, apalagi kita mau datang bulan dan ada riwayat asam lambung. Jadi cara mengatasinya gimana? Tetap terapkan pola hidupnya, perhatikan asupannya, konsumsi air putih yang cukup, jangan telat makan, kemudian lakukan kayak meditasi, relaksasi, agar kita tuh nggak tegang. Kenapa sih kita ngos-ngosan? Biasanya karena pikiran itu penuh banget, penuh dengan kerjaan ataupun mikirin apapun. Jadi biasanya kayak kecemasan itu meningkat, makanya kita biasanya ngos-ngosan dan asam lambungnya naik ke dada, makin parah. Jadi terapkan pola hidup sehatnya, olahraga, meditasi, relaksasi ataupun yoga. Makanannya diperhatikan, makan di kunyah halus, buah-buahan yang aman, sayur-sayuran yang aman. Kemudian jangan begadang, itu bisa menyembuhkan sensasi itu. Dan juga saran aku, bisa konsumsi air putih yang cukup.
itu bisa membantu karena aku pernah ngalamin sendiri. Tapi biasanya kalau misalnya udah datang bulan, udah haid, kayak berlangsung udah 3 hari itu pasti udah mulai reda, udah enakan, sensasinya itu bakalan gak ada lagi ya. Aku sering ngalamin dulu ya, sampai aku sering ngeluh ke dokter aku. Selanjutnya aku bakal bahas pertanyaan atas nama Agatis. Bun, aku gastritis kronik, gimana ya bun, badanku 29, apa harus minum kunyit parut? Nah teman-teman, jadi sensasi apapun kayak gastritis, GERD, sebenarnya itu hampir sama ya, cuman mungkin hasil labnya beda, hasil diagnosanya beda. Kalau gastritis ini kan ada peradangan ya biasanya, ataupun mungkin ada luka. Kemarin juga ada yang bilang, bunda aku tuh terjadi peradangan di seluruh dinding lambung, ini bisa sembuh nggak? Kemudian GERD itu adalah reflux, karena reflux itu naik ke esofagus atau kembali ke esofagus disebabkan karena katup lambung kita longgar atau kebuka lagi. Jadi makanan masuk ataupun minum masuk, habis masuk tuh dia kebuka lagi, naik ke tenggorokan atau ke esofagus, sehingga biasanya kayak panas, kayak nggak enak, mengganjal dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman, kalau yang gastritis kronik bisa sembuh nggak sih? Bisa, insya Allah bisa. Dengan cara apa bun? Dengan cara memodifikasi pola hidupnya, pola makannya. Nah kalau mau konsumsi jahe atau parutan kunyit, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting kakaknya tetap terapkan pola makannya. Makannya jangan telat, kemudian makannya yang lembut-lembut dulu. Gastritis kronik ini apa sih? Jadi hasilnya itu adalah mungkin terjadi peradangan di banyak bagian dinding lambungnya. Itu adalah gastritis, mungkin udah kayak ada luka ataupun ada radangnya udah agak parah. Jadi caranya jangan stres ya, tenangkan pikiran, karena kalau misalnya gastritis kronik itu bisa kayak ngap, sesak tiap hari tuh kayak orang stres, karena aku ngalamin sendiri. Jadi Kak Agatis tiap hari cara yang dilakukan adalah atur jadwal makannya dulu nih, 2 jam sekali. Bangunnya misalnya 4:30, pada saat bangun konsumsi air putih som-som kuku ya. Kemudian setelah itu seduh tepung Garut. Tepung Garut itu bagus loh, bisa mengatasi dinding lambung yang lagi luka ataupun yang radang. Tepung Garut bisa beli jenang gemi, karena biasanya pejuang asam lambung itu kan bunda itu kemahalan gitu ya, karena udah banyak obat-obatan yang beli. Boleh pakai tepung Garut yang harganya 26.000 atau 24 ya. Kalau enggak yang ini, kalau ini isi yang instan yang udah disiapin, ada yang rasa gula aren, ada yang rasa vanila, ada yang rasa pisang. Kalau aku ini kemarin belinya pada saat bulan Ramadan karena experience sampai tahun 2025, makanya aku beli karena masih panjang ya. Nah kemudian selain itu juga teman-teman, makannya nasi kalau bisa yang lembek-lembek, yang ya dikunyah halus agar mulai cerna. Bisa terapi atau makan nasi yang dimasak malam, besoknya nggak usah dipanasin, itu bagus. Karena tetangga aku juga dulu dia lambungnya udah parah ya, sampai bolong-bolong, dia ikhtiar, alhamdulillah sembuh, saat ini udah jualan lagi. Kemudian konsumsi air putihnya jangan yang dingin, jangan yang panas banget yang som-som kuku. Kemudian juga makanannya jangan yang panas banget ya, jangan yang panas banget, yang biasa aja, karena sensitif nanti takutnya lambungnya. Kemudian selain itu juga jangan kecapean, jangan begadang, pola pikirnya dikontrol, lakukan meditasi, yoga, relaksasi agar nggak cemas-cemas. Dan kalau misalnya kayak sering ngap, sesak, tenangkan pikiran, atur nafas, berjemur di matahari pagi, lakukan aktivitas yang ringan-ringan aja ya, jangan kecapean. Kalau mau olahraga, bun aku nggak kuat jalan, udah duduk aja, ambil kursi depan rumah, berjemur di matahari pagi sambil melakukan peregangan. Aku dulu selalu kayak gini, itu enakan, jadi kayak plong gitu di dada. Itu bisa menenangkan pikiran. Habis olahraga, duduk sejenak, konsumsi air putih, lanjut mandi. Biasanya kalau pagi nih aku sholat duha, jadi itu melakukan hal yang positif ya, sambil ikhtiar berdoa kepada Allah, dan juga selalu terapkan 3P-nya. Insya Allah pasti bisa sembuh ya Kak Agatis. Seperti itu ya, semoga bermanfaat share kali ini. Untuk obat-obatan aku udah aku share di video sebelumnya ya, jika kalian boleh nonton. Kak Agatis ini udah USG atau endoskopi Kak ya. Jadi kalau misalnya udah, berarti biasanya dapat obat-obatan dari dokter, harus sesuai resep dokter ya. Tapi kalau misalnya mau bantu herbal juga nggak apa-apa, dikasih jarak aja 2-3 jam. Kalau aku dulu sih dibantu sama madu zetsmak. Nah, madu zetsmaknya yang kayak gini. Tapi kalau misalnya bunda kemahalan, boleh pakai konsumsi kunyit yang biasa aja. Yang penting konsumsinya setelah makan ya. Kalau aku dulu diiris tipis-tipis ataupun digeprek, direbus. Kalau diparut aku nggak
diperas nggak cocok, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Karena aku ada gastritis, jadi bisa konsumsinya setelah makan, tapi dimasak, digeprek ataupun diiris tipis-tipis, kemudian diseduh dengan air panas, kayak gitu ya, tambahin madu atau gula aren. Oke ya, semoga bermanfaat share kali ini. Terima kasih yang selalu setia nonton video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!